Apa dituntut ruku? Ruku, dan kalimat pertamanya subhan. Mau versi yang panjang, mau versi yang pendek, itu dibuka dengan ini. Kenapa? Hikmahnya adalah Allah mempertanyakan kepada kita, sebelum engkau ruku, berapa kali engkau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah? Berapa kali menghamba pada selain Allah? Rukunya bukan pada Allah. Kasih pekerjaan sedikit, lupa sholatnya. Rukunya kepada pekerjaan, dipanggil sholat lupa, Jumatan gak ikut. Begitu sulit, ya Allah, aku memanggilmu. Ya kemarin aku panggil, kamu kemana? Itu kan? Satu. Ada yang lewat harta, Allah kasih, teman-teman berpartner. Padahal yang bekerja juga banyak, ketika sukses lupa dengan temannya. Tuh. Berapa yang dihasilkan sudah bisa dibagi, berapa yang dizakati, berapa yang diinfaki. Apa itu zakat, apa itu infak, gitu. Macam-macam. Ya. Coba dicek lagi. Rukunya itu jarang. Yang dimaksud ruku di situ, ingat Allah nggak dalam situasi itu? Berapa kali dikalahkan oleh dunia, padahal kita selalu mengatakan ingin masuk surga Firdaus. Nggak dilarang loh cari dunia, silahkan. Kerja sesukses-suksesnya, karir yang paling bagus. Tapi saat bersamaan ruku. Maka ketika kita ruku subhan, maksudnya ingat semua aktivitas kejadian sebelum sholat yang menjadikan kita tidak mengagungkan Allah dalam kehidupan. Dan yang dicek pertama kali tubuh kita. Gini, maaf ya, saya seringkali minta maaf untuk mengoreksi diri maksudnya. Mata ini saat Allah menciptakan mata, kan Allah kasih fungsi kan? Gak apa-apa, biar. Kan saya nggak di sini. Saya kan di sini. Ya, kecuali kalau bapaknya ke sini main putar-putaran, itu saya langsung pulang. Ini benar nggak apa-apa. Lagi nggak apa-apa. Lagi nak nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar. Kan sayanya udah. Nah, iya bagus. Nah, terus. Nah, hebat. Ya, masya Allah. Ya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Top. Alhamdulillah. Ya. Nah, balik lagi sini. Tenang aja Mas Dimas, tenang. Nggak apa-apa, saya senang anak-anak, senang, nggak ada masalah. Mata, ini penciptanya siapa? Allah ngasih fungsi. Teman-teman bikin rumah, terus menempatkan sesuai fungsi. Saya pengen sofanya di sini, saya pengen toiletnya ini, kamarnya ini. Datang saya bertamu, saya bilang, saya robah aja sofanya ke sini, ya kan? Udahlah, saya ganti sofa depan toilet, gayung jadikan untuk minum. Ya, gelas untuk di. Nah, kira-kira Anda yang tuan rumah bagaimana? Gak nyaman kan? Dan saya maksa. Allah menciptakan mata supaya dipakai melihat yang baik. Allah ciptakan lisan untuk berkata yang baik, bukan untuk mencela, bukan untuk pelototi orang, bukan untuk merendahkan orang. Nah, yang paling menarik adalah orang itu ruku, tapi saat yang bersamaan dia bisa mencela orang lain, merendahkan orang, bahkan dilakukan sesama muslim. Maka dari itu ketika kita ruku, ingat itu, apa bagian tubuh kita yang kita rendahkan itu yang sering kali melanggar ketentuan Allah. Mungkin itu yang menjadikan doa kita tuh jarang terkabul. Doa kita, maaf, doa siapapun lah, ya. Itu poinnya. Kok lisan baru dipakai mencela terus dipakai mendoa? Allah yang menciptakan lisan nggak mau dipakai itu, terus kita minta. Barusan cela orang, sekarang kita doa. Terus belum ditobati. Nah, itu yang menjadikan kita saat baru turun tenang, kita katakan subhana Rabbi. Rabbi itu apa? Rabb itu kalimat perjanjian kita yang mengabdikan diri kita kepada Allah supaya Allah merawat kita. Itu sudah dilakukan sejak 4 bulan dalam kandungan. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Nanti musyawarah Santi ngajinya begitu ya, supaya Qurannya bisa dipakai itu ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, kalimat Rabb itu kalimat komitmen dari dua sisi. Kata Allah, apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Tuhan yang engkau pertuhankan, engkau ibadahi selama engkau berkehidupan? Lantas dengan itu aku akan merawatmu, memperhatikanmu, menyayangimu, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, menyembuhkan saat sakit, memberikan jalan keluar dalam kesulitan. Itu Rabb namanya. Keadaannya rububiyah. Sifat yang melekatnya disebut Rabb. Maka kita katakan tanpa fikir, bala itu tanpa fikir.
Ya, itulah sebabnya yang menjadikan saat kita berdoa kalimatnya sering menggunakan kata Rabb. Coba kalau mau dikaji ya, Rabbana zalamna ya, Rabbana la tu'akhidna in au doa paling favorit Rabbana atina fid dunya, pakai Rabbana kan, Rabb. Nah, saat kita menggunakan kata Rabb itu adalah tagihan dari kita, seakan mengatakan begini, ya Allah, engkau berjanji dulu kepadaku saat aku sakit kau akan sembuhkan. Maka sekarang aku sakit dan tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Kalau dengan memohon kepadamu belum sembuh juga, maka mohon tunjukkan kepada aku kepada siapa lagi aku mesti memohon. Ya Allah, engkau berjanji akan mencukupkan rizki untukku. Sekarang engkau tahu ya Allah, aku sedang dalam kesulitan. Kalau dengan kepadamu yang Razzaq, maha pemberi rizki, aku belum mendapatinya, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu Rabb namanya. Tapi kapan itu dikabulkan? Kalau ada pembuktian dari kita dalam bentuk komitmen berupa ibadah. Ini yang dimaksud Quran surah ke-2 ayat 186. Ya, sebentar. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teruskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Caranya falyastajibu li. Kamu tuh mintanya banyak kepada aku tahu, kata Allah. Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Cuman problemnya, kalau aku panggil, kamu nggak pernah datang. Kamu manggil aku, kan? Saat aku panggil, kamu nggak datang. Sekarang kamu nuntut aku datang memberimu saat engkau memanggil. Gitu. Penuhi dulu panggilanku, aku penuhi apa yang kau inginkan. Jelas? Maka kita katakan subhana rabbi. Maka diingat-ingat saat ruku itu berapa kali kadang-kadang lalai dalam panggilan Allah, berapa kali salah dalam bersikap. Ya, katanya subhana rabbiyal azim. Azim itu kan maha agung, maha tinggi, maha hebat. Tapi sehari-hari ternyata merasa hebat dibanding orang, merasa paling pintar, merasa paling Qurani, paling sunnah, paling bagus, karyanya paling bagus dibanding orang. Kepada istri merasa yang paling tinggi, istri ke suami merasa yang paling pintar, merasa lebih sukses dibanding orang tua, sehingga untuk menyapa aja nggak punya waktu. Ya Allah, katanya subhana rabbiyal azim. Maka tunduk tuh. Nah, ruku itu membawa kesadaran itu, bukan sekedar turun. Baru setelah itu kita merasakan betapa besar nikmat Allah. Banyak dosa kok masih hidup juga, harta masih dikasih juga, sehat masih diberikan juga. Maka kita katakan wa bihamdi. Kalau di ujungnya ingin ditanamkan penyesalan terdalam, maka pakai yang versi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Aku minta ampun ya Allah, aku merasa aku banyak salahnya. Ya Allah, aku merasa, aku mengakui aku banyak khilafnya, ampuni aku. Terus ruku. Itu keadaan demi Allah, keadaan paling indah. Makanya teman-teman kalau ngaji hadis, coba cek babnya rukunya Nabi. Itu selalu bahasanya saking panjangnya rukunya Nabi, kadang-kadang mendekati panjang bacaan saat berdirinya. Gitu. Padahal bacaannya pendek kan? Ya, okay? Coba berdiri kan Nabi paling pendek itu dalam sholat sendiriannya itu kan 100 ayat Al-Baqarah. Nah, rukunya itu bisa selama itu. Itu apa yang dirasakan? Selevel Nabi loh yang terjamin surga gitu dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan Nabi berkata gini, pasti yang sudah berumah tangga itu selalu ada saja kan yang dipertemukan dalam penyesuaian. Saya tidak mengatakan bertengkar, ada saja perbedaan kan, kan? Tapi yang paling indah ketika perbedaan itu tuntas, tenang kan, ya kan? Ada ketenangan baru kan yang dirasakan. Nah, itu yang disebut sakinah namanya. Tapi beda dengan begini, punya masalah dicurhatkan sampai merasa tenang, itu tumaninah namanya. Jelas? Itulah sebabnya kata Nabi, ketika Anda ruku, jangan buru-buru bangun hatta tatma'inna raki'an. Sampai tumaninah dalam ruku, sampai tenang. Kapan tenang itu dirasakan? Kok kejadiannya baru begini langsung bangun kok? Saat bangkit itu udah tenang belum? Pertanyaannya, kapan tenang itu dirasakan? Ketika kalimat Allahumma gfirli itu keluar. Ya Allah, ampuni aku salah. Makanya saat sholat tuh ingat-ingat apa yang dibawa tuh. Lalu mengatakan, ya Allah, aku salah, ampuni aku. Itu yang membuat kita tenang, keluar air mata tuh. Apa yang menjadi masalah saat ini? Minta dalam hati kita.
Kan sebagian ada yang punya problem di rumah tangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Ya kan? Apa saja dengan orang tua, dengan suami, istri, anak, dan sebagainya. Itu yang dihadirkan. Nah, di saat itulah, titik itu kita hadirkan, lalu kita mintakan, itulah yang terjadi koneksi yang sangat tinggi, terkabul tuh. Kalau mau coba, teman-teman silahkan. Sholat seperti itu. Ya, coba. Paling enak saat tahajud malam. Ya, kalau bisa sih biasakan suami istri misalnya kalau sempat atau kalau lelah jangan dipaksa. Ya, istri saya suka minta, Bu ya mau sholat malam gini sama. Tapi saya kalau bangun duluan saya lihat tuh lelah. Saya nggak bangunkan. Karena seorang istri, seorang ibu yang dia dalam tidurnya setelah merawat anaknya, memberikan ASI kepadanya, itu ibadah dalam tidurnya. Dan saya nggak mau ganggu ibadahnya. Gitu. Kita sholat sendiri. Tapi kita lihat dulu semua tuh, Mas. Lihat anak, lihat istri, terus itu pulang tuh. Kadang mereka sudah tidur semua tengah malam. Makanya kalau saya sudah selesai jangan banyak nanya. Ada waktunya. Gak pulang tuh serius. Saya pulang ke rumah kadang saya lihat satu-satu tuh. Terus saya tanya Allah ketemu lagi nggak di akhirat tuh? Ya? Ingat-ingat apa yang hak mereka yang belum diberikan. Udah. Paling enak tuh saat itu ambil wudhu, sholat, nangis, minta sama Allah. Minta ampun, minta maaf, salah sebagai suami kadang kurang perhatian. Kadang istri saya nggak tahu itu. Sebagai ayah kurang perhatian, kurang baik. Sebagai teman ada hak yang belum tersampaikan, ada ngaji yang disampaikan tapi belum diamalkan. Itu paling enak tuh waktu-waktu gitu tuh. Nah, Anda dengan kadarnya masing-masing coba lakukan hal yang sama. Itu bukan ustadz aja. Semua tuh punya kenikmatan dan hak yang sama. Pernah nggak begitu di malam hari? Itu kalimat Quran di Quran surah ke-73 ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam tuh beda dengan salat siang. Sentuhan kejiwaannya tuh begitu kuat. Enak gitu kalau udah ke bawah tuh enak. Nah, itu dibawa. Kalau sudah merasakan Allahumma ighfirli baru minta sama Allah. Itu sebelum diungkapkan Allah sudah jawab, kadang-kadang begitu. Sebelum diungkapkan. Ya, jelas? Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang sedang ruku sampai ke titik itu diminta oleh Allah bangun. Ketika bangun kamu minta apa? Sepenuh langit dan bumi pun atau sepenuh apa yang kau inginkan aku berikan. Maka kita katakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah engkau pasti dengar doaku ya Allah. Dan aku memujimu dengan semua apa yang kau dengar itu. Maka dijawab oleh Allah. Makanya ada yang mil'a, ada yang mil'u. Dua redaksi. Kalau mil'a itu jawaban mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hambaku engkau minta apa? Apakah sepenuh langit, sepenuh bumi? Di antara keduanya, apapun yang kau minta, aku berikan saat ini seperti yang kau komitmen dengan doa dalam rukumu tadi. Itu maksudnya. Makanya jangan buru-buru sujud, hatta ta'tadila qa'iman, sampai tegak lagi. Tuh. Jadi orang yang sering merendahkan dirinya kepada Allah, itu Allah akan tinggikan derajatnya. Ke Allah tuh kebalik dengan manusia jauh. Jadi kalau, maaf ya, kalau dengan Allah itu sering seseorang meninggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau sering merendah, Allah pasti tinggikan. Jadi orang-orang yang sering ruku dan sujud dalam hidupnya, itu pasti derajatnya diangkat oleh Allah. Walaupun standar kehidupan sosialnya menurut manusia itu biasa. Teman-teman kalau ngelihat marbot masjid, hormat kan? Hormat. Walaupun mungkin status sosialnya nggak seperti yang lain. Tapi kita hormat. Buktinya pas waktunya sholat yang dipersilahkan imam marbot. Dan imam kan status yang paling spesial kan?